Oke, halo teman-teman. Hari ini kita akan lanjutin untuk proses costing, tapi pakai metode FIFO ya. Kan sebelumnya kita bahas problem 6 nih. Problem 6 itu adalah weighted average method. Nah, sekarang kita pakai first in, first out method. Nah, perbedaannya apa? Nanti akan ketahuan di latihan hari ini ya. Oke, kita langsung aja mulai di problem 5. Kita di problem 5 seperti biasa, sebelum baca keseluruhan, kita baca yang dimintanya dulu. Yang diminta itu apa? Yang diminta adalah hitung cost per equivalent unit, ya. Cost per equivalent unit kan yang ini ya, dimana kita tuh juga harus tahu terlebih dahulu unitnya berapa gitu kan. Nah, habis itu kita juga diminta total cost to account for, terus assignment cost yang ada di 5 step itu ya, sama stepnya itu ada 1 sampai 5 ya, sama kayak weighted average, cuma nanti komposisinya yang beda, komposisi di dalamnya. Nah, terus menggunakan metode FIFO ya, ini udah jelas ya pakai FIFO, dan buatlah jurnal, oke? Nah, oke, kita langsung aja. Di sini ada PT Bonbon. Oke, sebelumnya kalian bikin dulu ya tabelnya. Oke, tabelnya kayak gini. Jadi kita pertama kayak biasa nih, kayak weighted average ada step 1 sampai 5. Nah, step satunya itu kita hitung unitnya. Flow of production, terus ini physical unit, kalian bikin aja kayak gini, formatnya aja dulu. Nanti biar masukin angkanya tuh gampang, oke? Kalian bikin formatnya dulu aja. Nah, step 2-nya, di sini ada perbedaan, oke? Di step 1 nggak ada perbedaan ya. Di step 1 itu masih sama, nih aku kasih lihat, masih sama kayak yang weighted average, WIP beginning sama started during current period. WIP beginning sama started during current period, oke? Masih sama ya, aman. Nah, di step 2 kita ada perbedaan nih. Di step 2 itu kan kalau di weighted average kita pakainya complete and transfer out during current period sama WIP ending. Oke? Terus accounted for, habis itu equivalent units per of work done gitu kan. Nah, kalau di FIFO ya, di FIFO kita pakai completed and transfer out during current period yang terbagi menjadi 2 bagian. Jadi complete and transfer out during current period itu dibagi jadi WIP beginning sama started during started and completed. Jadi yang dimulai di bulan ini gitu. Dan kita pakai WIP beginning. Nah, seperti yang aku bilang di video aku yang weighted average ya, kalau misalnya FIFO, itu pasti dia akan memperhitungkan WIP beginning. Ya, kita akan selalu memperhitungkan WIP beginning. Sehingga nanti ada pemecahan unitnya untuk WIP beginning. Kenapa begitu? Karena anggapannya barang yang masuk itu akan diproses dan diselesaikan duluan. Makanya dia memperhitungkan WIP beginning dulu, baru ke started and completed. Jadi dibagi jadi 2 ya. Kalau di weighted average dia nggak ada pembagian karena namanya average itu kan rata-rata. Nah, jadi dia nggak ada pembagian antara WIP beginning sama started and completed. Sedangkan kalau FIFO, dia ada pembagian WIP beginning sama started and completed, gitu ya. Nah, sama ininya juga WIP ending pasti ada, ya. Sama kayak weighted average, WIP ending juga pasti ada. Oke, paham ya sampai sini? Pokoknya perbedaannya di situ ya. Yang pertama, oke. Habis itu kayak biasa, to account for sama accounted for ini totalnya harus sama ya teman-teman ya, ini harus sama. Jadi work in process beginning tambah started during current period totalnya itu sama dengan complete and transfer out during period, dimana ini dibagi menjadi 2, yaitu from beginning work in process sama started and completed. Artinya
from beginning work in process ini ditambah sama started and completed, itu kan jadinya completed and transferred out during current period. Nah, completed and transferred out during current period ditambah sama WIP ending, kita ketemu total accounted for. Di mana accounted for ini sama dengan to account for. Oke? Jadi ini total ini sama total ini. Oke ya? Ini cuma judul aja ya teman-teman, completed and transfer out, judul aja, karena dia dibagi jadi dua gitu ya. Nanti yang angkanya keisi itu yang bagian ini, oke? Yang angkanya keisi itu adalah bagian ini, sama bagian ini. Dan WIP ending, gitu ya. Oke, terus kalian bikin lagi yang step 3-nya, kayak biasa ya, ini masih sama, oke ya. Work in process beginning, tambah cost edit masih sama, terus step 4 juga masih sama ya, caranya kayak weighted average. Step 5 ada yang beda ya. Di step 5 ini ada assignment cost, dimana kan kita memperhitungkan WIP beginning, jadi makanya di sini complete and transfer out ini dibagi jadi dua kan. Nah, yang pertama itu ada biaya yang dari WIP beginning. Terus ada biaya tambahan cost edit to beginning WIP ya, cost editnya ada biaya tambahannya. Nah, biaya tambahannya ini nanti yang kita perhitungkan nih, yang dari atas ini nanti deh pas masuk soal mungkin akan lebih jelas. Habis itu di total dari sini ya. Totalnya namanya total from beginning inventory. Habis itu baru kita tambahin sama started and completed. Pokoknya yang pertama-tama nih beginning inventory dulu, terus baru started and completed. Nah, habis itu di penambahan dari sini namanya itu baru completed and transfer out ya, sama ya. Ini kan judulnya emang completed and transfer out. Kita mau cari total cost of unit completed and transfer out. Nah, completed and transfer out ini terdiri dari beginning inventory-nya dulu, baru ditambah started and completed. Ya, pokoknya beginning inventory dulu, baru started and completed, baru ketemu completed and transfer out. Oke, baru kita tambahin lagi pakai WIP ending-nya. Oke, habis itu ketemu total cost to account for. Oke ya, kalau ini step 5 ini beda juga sama weighted average. Ini kita lihat bedanya ya. Di weighted average cuma simple kayak gini, nggak ada pembagian WIP beginning kan, nggak ada pembagian WIP beginning. Sedangkan untuk Vivo dia ada pembagian WIP beginning dulu, started and completed, baru ketemu yang completed and transfer out. Oke deh, kalau gitu setelah itu kita akan kita akan buat juga journal entry kayak biasa ya. Sebenarnya masih sama, cara catatnya juga masih sama. Nah, terus yang ini untuk departemen selanjutnya. Nah, departemen selanjutnya selalu ada transfer in. Sisanya sama ya. Sisanya sama, bedanya di sini nih. Di sini juga nih, aku tandain dulu deh. Bedanya di sini juga ya, kayak yang weighted average juga bedanya di sini kan, gitu. Oke. Sisanya masih sama nih, kayak yang atas gitu ya. Assignment cost-nya juga yang ada pembagiannya. Oke. Dan di sini ada transfer in yang membedakan. Oke ya. Nah, kita mulai. Oke, kita mulai ya. Di sini kan PT Bonbon ini ya, kita baca ya. PT Bonbon adalah produsen boneka teddy bear yang memproduksi semua bahan yang diperlukan sehingga menjadi boneka siap jual. Nah, untuk jadiin boneka siap jual ini, PT Bonbon punya 2 departemen, yaitu Departemen Pola, Departemen Pola yang pertama, dan Departemen Finishing. Nih aku warnain, di mana Departemen Pola akan membuat pola boneka yang diinginkan, kemudian dilanjutkan dengan pengisian dakron. Dakron itu busa boneka ya teman-teman, dan penjahitan oleh Departemen Finishing. Kalau kita lihat dari kata-kata ini, berarti departemen yang mana dulu yang harus kita kerjakan?
departemen pola ya, departemen pola, habis itu baru kita ke departemen finishing, oke? Oke ya, sampai sini jelas ya. Nah, pada departemen finishing, di bulan Juni 2020, terdapat persediaan awal 2.500 unit. Oke, teman-teman, di sini adalah informasi mengenai departemen finishing, ya. Di sini sampai ke bawah ini, coba kalian lihat ya, coba kalian perhatiin, dia ngomongin soal departemen finishing, oke? Nah, sedangkan kita kan pakai departemen pola dulu kan, baru ke departemen finishing untuk pengerjaan proses costing ini. Nah, makanya kita lihat dulu informasi terkait departemen pola dulu, baru ke departemen finishing. Emang ini soalnya agak dibolak-balik ya, jadi dia kasih informasinya tentang finishing dulu, baru pola. Nah, jangan sampai kebalik, oke? Jangan sampai kebalik, kalau misalnya di ujian nanti ada kayak gini, kalian jangan bikin finishing dulu baru departemen pola, kebalik ya. Kalian harus perhatiin soalnya, oke? Nah, jadi kita kita hitungnya di departemen pola dulu ya teman-teman. Yang bagian ini nanti sekarang kita ke departemen pola dulu. Nah, sedangkan, oke, ini mulai masuk ke informasi departemen pola. Sedangkan pada departemen pola terdapat persediaan awal dan akhir ya. Oke. Terdapat persediaan awal dan akhir dengan perbandingan 3:2. Oke, informasinya kayak gini ya, 3:2, di mana keduanya telah mencapai 70% dari total proses produksi. Nah, ini artinya ya teman-teman, di sini kan gak dikasih tahu ya degree of completion-nya kayak apa. Di sini finishing juga nggak dikasih tahu degree of completion-nya kayak apa. Sedangkan yang problem yang kita bikin sebelumnya dia punya ya degree of completion, dikasih tahu langsung. Nah, di sini kalian harus perhatiin kata-katanya. Oke, walaupun di sini nggak ada tulisan degree of completion, kalian harus perhatiin kata-kata yang ada di soal. Nah, di sini kita bisa lihat kalau dia bilang keduanya telah mencapai 70% dari total produksi. Jadi total produksi, proses produksi sekarang itu udah mencapai 70%. Berarti ini catatan aja ya dari aku, ini nggak ada di soal. Ini nggak ada di soal, aku cuma bikin biar kalian tuh jelas, oke? Jadi aku singkat ya, DOC. DOC-nya beginning WIP sama DOC-nya ending WIP. Untuk beginning WIP itu dia bilang 70%, udah capai 70%. Berarti karena degree of completion-nya, kalian masih ingat kan ya di teori, degree of completion-nya conversion cost itu sama dengan tingkat proses produksi. Jadi kalau misalnya proses produksi udah mencapai 70%, itu artinya CC udah mencapai 70%. Jadi kita bisa anggap sebagai CC itu ya, conversion cost itu udah 70% gitu. Ya, di sini juga CC juga 70%. Kenapa kayak gini? Karena dia bilang persediaan awal dan akhir, di mana keduanya itu udah mencapai 70% dari total proses produksi. Jadi kita bisa simpulkan CC-nya itu adalah 70%. Oke? Kenapa CC 70%? Karena CC itu persentasenya itu seiring dengan proses produksi. Oke? Udah paham ya? Sedangkan DM belum diketahui, ya, belum diketahui DM-nya berapa persennya. Jadi nanti kita akan hitung-hitung lagi, oke? Kita akan hitung-hitung kayak gimana hitungnya, nanti akan aku jelaskan. Oke. Nah, kita fokus ke physical units-nya dulu ya, biar kita bisa isi.
Oke. Nah, kita isi yang emang ada informasinya dulu ya teman-teman. Nah, ini total unit started and completed adalah 3.500 unit. Oke, berarti started and completed yang mana? Yang ini ya, started and completed. Berarti aku bisa tulis di sini started and completed-nya 3.500 ya, sesuai sama soal 3.500 unit. Oke. Nah, dan total unit accounted for adalah 7.500. Berarti accounted for yang mana? Yang ini kan teman-teman. Oke, accounted for dibilangnya 7.500. Nah, karena kita udah tahu accounted for 7.500 dan started and completed itu 3.500, sedangkan yang belum kita ketahui adalah from beginning work in process, WIP beginning-nya sama WIP ending-nya. Nah, tapi di soal kita lihat kan tadi terdapat persediaan awal dan akhir dengan perbandingan 3:2. Berarti kita bisa hitung dengan matematis aja kan teman-teman ya. Jadi 7.500 dikurang sama 3.500, kita ketemu selisihnya. Oke. Kita ketemu selisihnya. Nah, selisihnya itu kan buat si beginning WIP sama ending WIP. Ya kan? Untuk beginning sama ending WIP. Nah, habis itu baru dikali sama perbandingannya. Oke? Gitu ya, teman-teman. Nih. Jadi, pertama-tama kita 7.500 dikurang sama 3.500 ya. Habis itu kita ketemu selisihnya dikali 3/5. 3/5 dapat dari mana? Karena dia perbandingannya untuk yang awal itu adalah 3. Sedangkan 3 tambah 2 itu 5. Jadi 3/5 ya kan? Untuk yang akhir nanti 2/5. Oke? Nah, jadi 3/5 ya. Oke, yang ini udah jelas ya. Nah, yang ini juga kalau mau cepat kalian langsung minusin aja, nggak apa-apa, ketemu nanti 1.600. Tapi kalau mau lebih paham, jadi 7.500 dikurang sama 3.500, habis itu kali sama 2/5. Oke? Oke deh, yang step 2 ini udah, maksudnya yang physical unitnya, yang accounted for ini udah. Tapi yang di sini nih belum. Oke ya. Nah, pertama-tama karena accounted for itu sama dengan to account for, maka dari itu kita tinggal tulis aja di sini 7.500 karena kan sama. Oke. Nah, teman-teman, untuk yang beginning WIP itu sama kayak ini. Sama kayak yang ini. Oke. Sama ya. WIP beginning sama WIP beginning di sini itu sama. Oke ya. Nah, makanya kita tulis aja di sini 2.400. Sisanya started during current period kita kurangin aja. Oke, kurangin dari 7.500 kurang 2.400. Oke ya. Oke deh, habis itu kita isi yang ini. Cara isinya kayak gimana? Nah, ini akan berkaitan sama persentase degree of completion. Oke. Nah, gimana sih caranya? Di sini aku udah bikinin ilustrasinya. Nah, teman-teman, ilustrasi ini sebenarnya nggak perlu yang kalian buat ketika nanti kalian di ujian atau mau bikin catatan, sebenarnya nggak perlu juga bikin kayak gini. Tapi ini terserah kalian, kalau kalian mau lebih paham, kalian bisa bikin ya. Sekali lagi, aku bikin ini cuma untuk mempermudah kalian untuk memahami. Oke ya. Nah, teman-teman, kalau di weighted average yang problem 6, ini aku bikinnya kan kayak gini doang ya, simpel ya. Ilustrasinya cuma satu garis. Oke, cuma satu garis aku bikinnya karena kita cuma melihat WIP ending. Ya. Kita lihatnya WIP ending, ini untuk WIP ending. Nah, untuk yang FIFO
kita perlu lihat juga WIP beginning. Selain WIP ending, yang perlu kita lihat adalah WIP beginning. Nah, untuk started and completed sebenarnya enggak yang perlu-perlu banget, tapi aku mau kayak biar kalian tuh lebih paham sih ini started and completed kayak gimana juga. Jadi aku akan jelasin juga gitu. Oke ya. Nah, jadi kita bikin ada 3 garis proses produksi. 3 garis proses produksi ya. Terus kan tadi aku udah bilang kalau completed and transfer out during current period itu dibagi jadi 2 kan. Makanya di sini aku tetap tulis beginning WIP sama started and completed. Kalau ini di total, maka menjadi completed and transfer out. Oke. Nah, ini untuk cara kita hitung, cara kita cari persentasenya ya. Oke. Oke, kita mulai. Nah, teman-teman, kalian perlu perhatikan juga kata-katanya. Oke ya. Nah, di sini kan aku udah bikin ya, DOC WIP itu untuk CC itu ada 70%. Beginning WIP sama ending WIP itu juga 70%. Oke, kita mulai dulu mungkin dari WIP beginning ya. Untuk WIP beginning, di sini ada perbedaan ya, teman-teman. Di sini ada perbedaan ketika kalian melihat WIP beginning sama WIP ending. Perbedaannya di mana tuh? Nah, perbedaannya kalau WIP beginning itu kalian hitungnya itu pakai selisihnya. Nah, kenapa kayak gitu? Karena anggapan dari WIP beginning, nih, misalnya aku langsung masuk deh ya. Anggapan dari WIP beginning, di mana DOC beginning WIP itu kan 70% ya. 70%. Kenapa 70%? Karena total proses produksi itu udah mencapai 70%. Jadi yang komplit, yang kok diselesaikan itu udah mencapai 70%. Oke, sampai sini paham? Oke ya, jadi perusahaan udah mengerjakan sampai 70%. Oke, nah karena perusahaan udah melakukan proses produksi WIP beginning itu udah capai 70%, maka dari itu, di periode selanjutnya, kita akan mengerjakan sisanya. Oke? Sampai sini paham ya, teman-teman? Jadi, sebelumnya, WIP beginning itu udah dikerjakan sampai 70%. Nih ya, teman-teman, aku langsung kasih tahu aja. Nah, pada saat periode kemarin, WIP beginning sudah dikerjakan, sudah diselesaikan dengan tingkat penyelesaian 70%, udah diselesaikan, dikerjakan 70%. Maka dari itu, aku bikin grafiknya itu dari sini, aku bikin garisnya itu dari tengah-tengah sini, karena dia itu udah diselesaikan 70%. Oke ya. Nah, pada periode ini, kita mengerjakan sisanya. Maka dari itu, karena kita mengerjakan sisanya, maka dari itu karena kita udah mengerjakan sebesar 70%, dan di periode ini kita mengerjakan sisanya, jadi kita harus kurangin 100% dikurang 70%. Atau kalian bisa lihat, kita kan udah ngerjain 70%, sisanya yang belum kita kerjain kan 30% nih, ke sini kan, 30%. Nah, maka dari itu, untuk mengetahui CC yang kita pakai, persentase CC yang kita pakai adalah dengan mengurangkan antara 100% dikurang 70%. Oke? Nah, jadi kesimpulannya kalau WIP beginning itu kita pakainya sisanya, sisa pengerjaannya. Oke? Jadi intinya kalian harus menyelisihkan dulu. Kalau sebelumnya kan kita pakai weighted average, kita hitung yang WIP ending, kita kayak biasa aja kan. Kalau emang degree of completion-nya CC-nya 70, ya udah kita pakai 70 gitu kan. Nah, kalau WIP beginning nggak kayak gitu. Oke, jadi jangan sampai ketukar ya, teman-teman. Sorry. Oke. Nah, ini seharusnya kalau misalnya logikanya 70% di sini ya, teman-teman. Oke. Di sini ya, bukan di tengah-tengah sini.
Oke ya, sama aja. Intinya kalian harus pahami konsepnya ini. Oke. Nah, untuk DM gimana, Ci? Yang untuk DM persentasenya yang dipakai berapa? Nah, berhubung di sini DM juga nggak dikasih tahu ya berapa degree of completion-nya, kita harus baca lagi soalnya. Oke. Kelanjutan soalnya ini, direct material ditambahkan pada saat proses produksi mencapai 60%. Dan conversion cost ditambahkan seiring berjalannya proses. Oke, ini informasi yang sangat penting ya, teman-teman. Nah, direct material ditambahkan pada saat proses produksi mencapai 60%. Oke, jadi artinya kalau proses produksinya udah mencapai 60%, DM masuk. DM masuk semua ya. Ini nggak ada pembagian masuknya berapa, berarti masuknya semua. Oke, direct materialnya satu kali masuk gitu. Ketika proses produksi udah capai 60%, udah masuk DM-nya. Berarti DM-nya itu udah 100%. Nah, ketika proses produksi itu belum mencapai 60%, berarti DM belum masuk. Oke, gitu ya teman-teman pahaminya. Oke, conversion cost kita sama kan, artinya dia sesuai sama proses produksi. Ditambahkan seiring berjalannya proses produksi itu. Makanya di sini CC-nya 70% sama kayak proses produksinya. Oke. Nah, untuk yang DM di titik 60% harus sudah masuk. Oke. Nah, artinya teman-teman di sini DM ini dimasukinnya di titik mana? Kira-kira di titik 60% kan? Ya kan? Kalau sesuai soal kita lihat di titik 60%. Berarti di titik 60%, berarti 60% di mana nih teman-teman? Di sebelum 70% kan? Berarti 60% itu di sini. Ya, kira-kira di sini. Oke. Karena dia DM udah masuk di 60%, berarti kan DM-nya udah masuk duluan nih di periode sebelumnya. Nah, ini kan garisnya nggak ada ya, karena udah dikerjain di periode sebelumnya. Karena udah dikerjain di periode sebelumnya, maka dari itu, di periode saat ini yang kita kerjakan, DM itu perlu nggak dimasukin lagi? Enggak ya, nggak perlu dimasukin lagi kan? Karena DM itu udah dimasukin di titik 60%. Udah 100% dimasukin di sini. Berarti teman-teman, seperti yang aku bilang, WIP beginning kita harus hitungnya itu dikurang selisihnya, sisa pengerjaannya. Oke? Karena DM itu udah masuk, berarti DM yang dimasukin itu udah 100% untuk WIP beginning ya. Udah 100%. Karena dia udah 100%, berarti kita harus hitung 100% dikurang sama 100%. Kenapa kayak gitu? Karena anggapannya degree of completion-nya kita udah masukin DM sebesar 100%. Oke? Maka dari itu, karena WIP beginning kita harus mengerjakan sisanya, berarti kan nggak ada kan, udah habis kan, maksudnya udah nggak perlu kita masukin lagi DM-nya, maka dari itu DM-nya 0. Oke? Maka dari itu DM-nya 0. Oke ya, teman-teman paham ya sampai sini untuk WIP beginning. Oke, kalau started and completed itu seiring proses pasti akan selalu 100%. Oke, karena dia yang memang di bulan ini, habis itu juga selesainya juga di bulan ini gitu ya, udah berarti 100%. Nah, untuk WIP ending kayak gimana? WIP ending sama ya, tadi kan kita anggapannya DM itu dimasukkan ketika proses produksi udah mencapai 60%. Sedangkan saat ini kita tingkat penyelesaiannya itu adalah 70%. Proses produksi kita adalah 70%. Berarti kita baru mengerjakan 70% proses produksi, artinya sampai sini ya teman-teman. CC-nya sampai 70%, produksinya baru sampai 70%. Oke. Sedangkan DM itu dimasukkan di titik 60%. Nah,
Karena dia udah masuk di titik 60%, itu artinya DM itu masuk semuanya. Nah, kalau udah kayak gini, berarti kan CC-nya itu kita pakainya yang 70% ya, bukan dari selisih kayak WIP beginning. Tapi WIP ending itu langsung aja semuanya gitu, langsung aja sesuaiin, nggak ada pengurangan-pengurangan persentase kayak tadi, gitu ya. Nah, DM-nya, karena DM-nya udah masuk 100% di periode ini, berarti kita anggapannya DM itu udah masuk 100%. Oke? DM udah masuk 100% di periode ini. Kalau tadi WIP beginning, dia nggak ada penambahan DM lagi, karena DM-nya udah di periode lalu, kita nggak perlu tambahin DM lagi, makanya dia 0. Sedangkan kalau di periode ini untuk WIP ending, kita ada penambahan DM, di mana DM itu ditambahin di periode ini, sehingga kita masukin full semua DM-nya. Jadi DM-nya itu 100%. Oke ya teman-teman, semoga bisa dipahami ya untuk yang ini. Dan yang ini keterangan untuk kalian. Oke ya teman-teman, sorry ya tadi yang keterangan di sini diabaikan aja ya. Oke deh teman-teman. Nah setelah itu kan kalian udah dapet nih, udah dapet persentasenya masing-masing. Nah kalau udah tahu kayak gini, udah enak nih, tinggal kali-kaliin aja. Oke ya. Nah makanya di sini berarti kita kan punya DM sama CC nih kayak biasa. Kita harus kelompokin dong, ya kan? Pertama, untuk from beginning work in process, artinya beginning WIP, tadi kita udah hitung ya, kayak gimana yang ininya, berarti DM itu belum masuk di periode ini. DM itu nggak usah ditambahin lagi di periode ini, sehingga DM-nya adalah 0. Paham ya? Nah, terus sisa pengerjaan itu 30%. Oke, untuk CC berarti 30%, bukan 70% ya. Tapi kaliin sama 30%. Nah, 2.400 kali 30% adalah sebesar 720 ya, 720 unit. Oke, untuk started and completed itu pasti 100%. Untuk WIP ending, kita lihat lagi, WIP ending, DM itu masuk di periode ini, berarti masuk di periode ini adalah 100%. Oke, kita masukin DM-nya semuanya 100%. Oke, nah, untuk yang CC, kita sesuaiin sama yang tingkat penyelesaian atau proses produksinya udah mencapai mana. Udah mencapai 70%. Nah, makanya kita pakai yang 70%. Oke, berarti 1.600 dikali 70%, kita dapat 1120. Oke ya, ini tinggal total aja teman-teman. Oke, lalu untuk step 3 kita masuk ke biayanya. Oke ya teman-teman, kita mulai masuk ke biaya. Nah, di sini kita kembali lihat yang departemen pola dulu. Oke, nah untuk departemen pola diketahui di sini ya, diketahui total cost untuk persediaan awal. Total cost untuk persediaan awal itu adalah 316.400. Berarti kan ini WIP beginning ya. Oke, persediaan awal itu totalnya 316.400. Berarti aku bisa tulis dong di sini 316.400. Oke. Lalu cost untuk cost edit bulan Juni, di bulan ini, di periode ini adalah 307.140. Berarti cost yang ditambahkan di bulan ini, di periode ini adalah sebesar 307.140. Artinya di sini kalian tinggal total aja. Oke, kalian udah ketemu nih totalnya. Sisanya di perincian tabel ya, kita lihat di tabel ini ada DM, DL tambah DL sama MOH, di mana DL ditambah MOH itu adalah conversion cost. Oke, nah karena kita udah tahu nih 183 ini untuk beginning WIP DM, berarti kita tulis di sini 183 ya untuk DM.
Oke. Oh, sorry, di sini ada judul juga ya. Nah, biar gampang. Oke. Ini total production cost, yang ini DM-nya 183. Terus conversion cost-nya kita bisa cari dong, tinggal dikurangin aja. Oke, kita nggak perlu lihat ini sebenarnya, ya, direct labor, manufacturing labor. Kita tinggal kurangin aja, kita akan ketemu gitu, sama conversion cost-nya. Oke, lalu untuk DM belum diketahui untuk cost edit during June, during current period. Sedangkan DL sama MOH udah diketahui, berarti kita tambahin kan, tinggal tambahin, kita akan ketemu CC kan. Berarti 98.000 tambah 40, 840. Oke, 98.000 ditambah 40, 840. Oke, karena kita udah ketemu CC, ini tinggal kurangin aja. Oke ya, kurangin. Antara 307 sekian ini dikurang sama 138 ini. Oke. Lalu kita total. Oke ya teman-teman. Nah, selanjutnya cost edit during period. Cost edit during period itu tinggal turunin aja. Gampang ya. Tinggal turunin dari mana? Nah, turuninnya dari yang ini ya teman-teman. Turuninnya dari cost edit during period. Oke. Nah, ini agak berbeda. Sorry ya tadi, yang di step 4 ini agak berbeda sama weighted average ya. Ini agak berbeda. Kalau weighted average, kita memperhitungkan turunin harganya itu pakai yang incur to date. Dimana incur to date itu kita pakai yang ini. Ya, kita pakai yang ini. Kalau untuk weighted average ya. Kalau untuk weighted average. Nah, tapi kalau untuk FIFO, kita pakainya yang cost edit during current period. Oke ya teman-teman, kita pakai cost edit during current period. Nah, karena nanti yang WIP ini kita akan perhitungkannya di assignment of cost-nya. Oke ya teman-teman. Oke, kalau yang weighted average itu kita pakai yang to date. Kalau yang FIFO kita pakai yang during current period. During period ya, during current period ini, yang ini. Oke, dituruninnya dari situ. Nah, habis itu yang ini seperti biasa kita pakai angka yang equivalent unit, habis itu hasilnya kalian bagi aja. Oke, ini dibagi ini. Oke ya, yang ini juga sama. Oke deh. Lalu yang assignment cost kayak gimana? Nah, assignment cost ini baru kita pakai yang ini, total ini. Ya, teman-teman ya. Kita pakai WIP beginning. Kita langsung aja turunin WIP beginningnya. Nah, ini ya, sama ini. Oke, kita tinggal turunin aja. Nah, habis itu kita pakai cost edit to beginning work in process in current period. Caranya kayak gimana? Nah, karena tadi kita udah hitung nih cost per unitnya, ini kan sesuai current period kan, makanya kita hitungnya itu isinya dari sini ya teman-teman, baru ke total. Oke. Nah, makanya cara nyarinya itu pakai perkalian sama current periodnya. Nih, caranya adalah 33 dikali di sini 0. Kenapa 0? Karena tadi kan kita udah perhitungkan kan, kalau DM-nya itu udah nggak usah masuk lagi. Ya, kita pakai yang ini ya teman-teman, from beginning work in process in current period. Jadi kayak beginning WIP yang diproduksi, yang dikerjakan di periode ini. Makanya dikali gitu. Oke, 0. Habis itu yang ini berapa? 26 dikali sama 720. Oke. Nah, jadi harus perhatikan benar-benar ya teman-teman, kalau cost edit to beginning work in process in current period ini, kalian harus mengkalikan antara yang ini, cost per unitnya, equivalent unit, dikali sama unit ininya. Oke.
Sedangkan kalau work in process beginning, kalian tinggal turunin aja. Yang beginning turunin ke sini, assignment cost. Yang current period diturunin ke sini. Oke? Paham ya? Nah, kalau udah di total samping aja. Oke? Lalu, total from beginning inventory, ini di total aja ya teman-teman. Ini cuma penotalan aja. Oke? Nah, terus started and completed. Started and completed sama ya, kita lihatnya itu dari perkalian antara cost per unit dikali sama started and completed unitnya. Oke, jadi ini didapat dari 33 dikali 3500. Habis itu yang ini didapat dari 26 dikali 3500. Oke. Nah, kalau udah ini total ke samping, lalu yang ini kalian total ke bawah, ya, total ke bawah, kita ketemu. Kalau kita udah total ke bawah, berarti kita ketemu nih, total cost of unit completed and transfer out. Oke, udah ketemu total cost completed NTO, habis itu kita lihat yang work in process ending. Work in process ending sama. Caranya 33 dikali yang WIP ending. Ini ya, WIP ending yang ini. 1600 sama 120. Yang ini 33 sama 26. Berarti kita kaliin aja. Oke. Sorry. Ini ya. Nah, 33 dikali 1600. Habis itu yang ini juga 26 dikali 1120. Oke, habis itu kita total ke samping lagi. Lalu total ke bawah semuanya. Nah, total ke bawah ini harus sama kayak yang ini. Oke ya teman-teman, sampai sini paham ya teman-teman untuk tabel yang Vivo. Emang agak ribetnya tuh di bagian ini nih. Jadi harus hati-hati di bagian unitnya. Oke ya, habis itu, setelah itu kita kan diminta jurnal nih. Jurnal untuk yang pola dulu ya. Untuk jurnal itu sama ya, masih sama. Kita kan ada pemakaian DM, terus juga CC. Maka dari itu kita catat ini ya. Dapat nominalnya dari mana? Cara dapat nominalnya juga masih sama kayak sebelumnya ya, kayak weighted average. Pertama yang DM ini kalian lihat yang cost edit. Oke? Nah, untuk yang various account ini untuk CC ya. Ini cash atau various account ini untuk CC. Kalian lihat yang ini, oke? Yang conversion cost. Oke, habis itu ini total aja debitnya. Lalu, karena kita di departemen pola, artinya kan kita di departemen yang pertama. Maka dari itu kita punya complete and transfer out kan, kita punya unit complete and transfer out yang akan dikirim ke departemen finishing, dimana ini biaya ini kita bisa lihat dari sini teman-teman, sama aja kayak weighted average. Weighted average juga melihatnya dari complete NTO kan, nah jadi kita lihatnya dari sini aja. Oke deh. Kayak gitu teman-teman. Untuk departemen pola udah selesai, selanjutnya kita akan ke departemen finishing. Oke, departemen finishing berarti kita lihat yang atas ya teman-teman, yang informasi ini. Oke. Nah, pertama-tama kita lihat dia bilang di bulan Juni 2020 terdapat persediaan awal sebesar 2.500 unit dan persediaan akhir 200 unit. Berarti persediaan awal WIP beginning ada 2.500 unit ya. Ada 2.500 unit, sedangkan untuk WIP ending ada 200 ya, 200 unit. Oke. Lalu apa lagi nih? Nah, teman-teman WIP beginning kan udah tahu, berarti di sini kita bisa tulis juga WIP beginningnya 2.500 karena sama, ya kan? Nah, habis itu, tingkat penyelesaian beginning and ending work in process adalah 60 dan 70.
Nah, di sini ada perbedaan ya. Kalau beginning itu 60 dan kalau ending itu ada 70 tingkat penyelesaiannya. Oke. Di mana direct material itu ditambahkan pada saat 70%, conversion cost pada saat proses produksi. Nah, habis itu, nah teman-teman kita kan belum tahu nih, yang ini kan belum keisi semua, kita selesain dulu ya yang ini. Caranya gimana? Kan kita udah cuma taunya informasinya kayak gini aja. Nah, cara cari taunya, ingat, transfer in during current period. Itu bisa kita dapat dari transfer out-nya si departemen sebelumnya. Complete and transfer out departemen sebelumnya. Berarti, itu adalah yang ini kan teman-teman. Dimana Vivo itu kan dibagi jadi 2. Ya kan? Tapi untuk transfer out-nya totalnya berarti kan semua ini kan. Jadi 2.400 tambah 3.500. Jadi teman-teman, transfer in ini bisa kita cari dengan cara penambahan antara work from beginning work in process ditambah sama started and completed. Oke ya. Oke deh. Habis itu kita total di sini ketemu 8.400. 8.400 ini akan sama kayak accounted for. Oke, 8.400. Sehingga started and completed bisa kita cari. Caranya adalah dengan kurang-kurangin aja. 8.400 kurang 200 kurang 2.500. Oke? Oke deh, kita udah ketemu semua. Sisanya kita akan masuk ke ilustrasi lagi. Kayak teman-teman, di sini yang bisa kita hitung-hitung dulu adalah ini. Yang ini started and completed akan selalu 100%. Oke ya. Sisanya yang WIP beginning sama WIP ending kita akan pakai degree of completion ya. Oke ya teman-teman. Nah, kita mulai di ilustrasinya. Oke. Nah, jadi teman-teman, tingkat penyelesaian beginning dulu ya. Tingkat penyelesaian beginning, work in process itu adalah yang 60%, sedangkan ending work in process itu yang 70%. Kita fokus ke beginning dulu ya teman-teman. Oke, karena tingkat penyelesaian work in process beginning itu udah sampai 60%, berarti di sini aku bisa kira-kira 60% itu di sini kali ya. Nah, di 60%, oke, ini 60% ya. Nah, karena penyelesaian DOC-nya berarti kan di WIP beginning itu udah 60% kan, di sini udah 60%. Nah, maka dari itu kita harus mengerjakan sisanya di periode sekarang. Berarti CC itu sekarang adalah CC itu adalah 100 dikurang sama 60%, yaitu adalah 40%. Oke? Nah, di mana direct material ditambahkan pada saat proses produksi mencapai 70%. Oke ya, teman-teman paham ya? Pada saat DM akan dimasukkan ketika proses mencapai 70%. Sedangkan di periode sebelumnya kita baru mengerjakan 60%. Sedangkan di periode ini kan kita kerjain sisanya. Berarti kalau misalnya kita lihat dari keseluruhan produksi, 70% itu kan di sini ya teman-teman, 70%. Nih, sorry ya, ini 70%. Nah, karena 70% itu di titik yang ini, di mana DM itu baru masuk, akhirnya baru masuk di sini, di periode ini, berarti DM itu sebelumnya itu belum masuk, ya kan? DM di periode sebelumnya belum masuk, sehingga kita harus masukin di sini. Sehingga DM itu adalah 100% yang dimasukin. Ingat ya teman-teman, ini tuh yang dimasukin sama perusahaan sebesar berapa. Nah, makanya
Di periode sebelum kan kita belum masukin DM. Ini beda kayak yang atas. Kalau yang atas tadi DM-nya udah dimasukin di periode sebelumnya sehingga kita nggak perlu masukin lagi di periode ini. Kalau yang ini DM-nya udah masuk, DM-nya belum masuk di periode sebelum. Nah, masuknya itu di periode saat ini. Oke, makanya 100% masuknya di periode ini. Berarti kita add 100%. Oke, sampai sini paham ya. Karena ini udah 100% dan 40%, kita bisa tulis di sini. Nah, berarti DM-nya itu 100% ya. Berarti 2.500 full ya. Kalau CC-nya itu 40%. Nah, 2.500 kali 40%. Oke. Nah, teman-teman, aku mau jelasin juga untuk transfer in strip 0. Kenapa? Jadi ini selalu ya teman-teman, untuk transfer in itu, untuk WIP beginning itu akan selalu 0. Kenapa? Karena transfer in itu ibaratnya kan kalian udah kerjain di periode sebelumnya. Di periode saat ini udah habis, udah benar-benar komplit. Kalau bisa dibilang sih kayak gini ya, DOC-nya transfer in, DOC-nya transfer in itu adalah 100%. Artinya kita udah ngerjain sampai 100% full. Dan ini transfer in itu selalu 100%. Nah, maka dari itu karena kita memperhitungkan WIP beginning itu dengan cara mengurangi 100% dikurang 100 berarti kan 0, ya kan? Nah, kayak gitu. Jadi ini kan selalu 0 karena kita udah kerjain di periode sebelumnya. Periode ini nggak perlu dikerjain lagi, gitu ya anggapannya. Oke, jadi 0. Oke, kita fokus ya ke yang ending sekarang. Untuk yang ending, nih, untuk yang ending sekarang, ending work in process itu tingkat penyelesaiannya 70%. Dimana tingkat penyelesaian 70% berarti kan DOC-nya 70%. Nih ya, teman-teman, DOC, CC itu ada 70%. Proses produksi baru mencapai 70%. Nah, di mana direct material itu ditambahkan pada saat proses produksi itu mencapai 70% juga. Berarti DM-nya juga masuk nih di sini. Oke? Nah, maka dari itu di sini karena DM-nya itu udah masuk ya. DM-nya itu masuknya di 70%, berarti di sini DM-nya itu adalah 100%. Sedangkan CC-nya adalah 70%. Nah, karena dia pas-pasan nih, di 70% DM masuk semua. Oke, karena kita mengerjakannya sampai 70%, berarti DM kan udah masuk, gitu. Oke ya, jadi kita pakai ininya 100, ininya 70. Kalau started and completed selalu 100%. Oke. Oke, kalau gitu di sini berarti transfer in kita tetap ini pasti sama ya teman-teman. Kalau khusus untuk WIP beginning ini 0. Oke, terus DM. Nah, DM-nya kita pakai 100% karena tadi masuknya itu di benar-benar pas di 70%. Berarti 100%. Nah, sedangkan untuk CC adalah 70% sesuai sama degree of completion. Oke, paham ya? Sampai sini semoga bisa dipahami. Kalau misalnya belum paham bisa chat aku. Oke, teman-teman. Habis itu ini di total aja ya, di total aja. Oke. Lalu kita ke step selanjutnya itu tentang cost-nya. Oke ya, teman-teman, ini tentang cost-nya. Dimana kita akan lihat di tabel soal. Oke, yang pertama cost edit during June, artinya cost edit during in current period ya, sama aja ya. Nah, itu diketahui conversion cost-nya udah diketahui 253.500, berarti conversion cost 253.500. Oke, lalu transfer in-nya ini nggak tahu. Terus DM-nya ini 307.20, berarti 307.20. Oke, kita tulis aja dulu yang tahu ya.
Terus beginning WIP, conversion cost-nya itu 750, berarti beginning WIP yang ini ya. Beginning WIP, conversion cost-nya, conversion cost-nya 103.750, habis itu transfer in-nya kita isi ya 98 sama 100 200 ini untuk DM. Oke, di sini kita bisa hitung total production cost kan. Nah, berarti totalnya ke samping. Oke, totalnya yang ini. Total production cost untuk WIP beginning. Kalau yang ini kita nggak tahu. Nah, sedangkan teman-teman cost edit in current period untuk transfer in itu adalah yang ditransfer dari departemen sebelumnya, yaitu yang ini kan teman-teman, yang udah kita jurnal tadi. Oke, berarti di sini kita bisa tulis. Nah, sesuai sama yang kita jurnal tadi, karena kan udah dipindahin gitu. Itu masuknya ke cost edit during in current period. Oke. Terus kalau udah ketemu ini, berarti kita bisa total semuanya. Oke, total samping. Lalu di sini juga kita total. Oke, total ke bawah ya masing-masing. Lalu untuk step 4. Step 4, cost edit during period itu adalah turunan. Oke, turunan dari mana? Dari cost edit ya. Turunan dari cost edit dari sini. Nih. Dari bagian sorry, aku warnain aja deh. Dari sini, oke? 541 terus dan sekian dan seterusnya. Oke, divide by equivalent unit. Equivalent unitnya itu adalah yang di sini, teman-teman. Ini sama ya. Oke, kalau udah kita bagi. Ingat, ini bukan dikurang ya. Ini dibagi. Oke. Kita ketemu per unitnya. Oke ya teman-teman, tadi tuh pembulatan, kecuali cost equivalent bulatkan 4 angka belakang koma. Oke, ini pembulatan 4 angka ya. Oh, ininya 0. Oke, berarti segini aja nggak apa-apa. Yang ini 4 angka. Oke, nah terus untuk assignment cost. Untuk assignment cost, nah, untuk assignment of cost kita kayak biasa, untuk WIP beginning kita cuma turunin aja ya teman-teman. Turunin dari mana? Turunin dari yang ini. Oke, kita turunin dari yang ini aja. Oke ya. Nah, untuk yang cost edit to beginning work in process in current period, ini adalah hasil pengkalian. Pengkalian dari mana? Dari cost-nya dikali sama unitnya. Karena ini 0, berarti ini 0 ya untuk transfer in. Oke. Lalu yang ini cost-nya dikali 2.500, di mana from beginning work in process untuk DM. Ya. Yang ini juga dikali aja. Oke. Nah, di situ kita totalnya yang ini aja ya teman-teman, yang sampingnya nggak usah ditotal ya. Terus started and completed gimana? Started and completed juga sama, dikaliin sama 5.700, dimana started and completed itu kan selalu 100% kan. Nah, makanya dikaliin sama cost-nya aja langsung. Oke? Ini juga sama, ini juga sama. Baru kalian total. Ya, total samping. Oke. Oh iya, yang ini aku lupa total samping ya. Nah, yang ini total ke bawah ya, teman-teman. Oke. Terus selanjutnya kita total lagi. Kita total lagi, akhirnya kita ketemu total cost complete and transfer out. Nah, ini nanti yang akan dikirim ke finished goods. Ya kan? Nanti kita jurnal. Oke, untuk WIP ending, kayak biasa lagi, kita kaliin ya, cost-nya dikali sama yang WIP ending, equivalent unitnya, kita ketemu segini ya,
ketemu segini, lalu kita totalin lagi, total samping lagi. Oke, yang ini sama ya, ini dikali sama yang ini. Oke. Nah, habis itu kalau udah kita total semua ke bawah. Ya, yang ini khusus ini 2 aja, yang lain itu semuanya. Oke, kalian total semuanya. Oke ya. Nah, udah deh untuk tabelnya selesai. Sekarang kita jurnal. Jurnalnya masih sama ya, masih sama kayak gini. Untuk DM kita lihat dari sini ya. Untuk DM kita lihat dari sini, cost edit. Cuma yang periode ini aja. Oke, lalu yang various account juga kita lihatnya dari sini. Nih ya teman-teman, yang biru ini. Oke, 253.500. Oke, habis itu debitnya kita total aja pemakaiannya, masuk ke WIP. Lalu tadi yang aku bilang, total cost unit complete and transfer out ini akan kita kirim ke finish goods, bukan ke departemen selanjutnya lagi. Karena ini udah departemen terakhir, makanya kita kirimnya bukan ke departemen selanjutnya, melainkan kita kirim ke finish goods control. Nah, totalnya adalah segini, sama ya. Oke. Oke deh teman-teman, sampai sini aja untuk problem 5. Nah, teman-teman jangan lupa untuk PR itu adalah yang problem 4 ya teman-teman. PR problem 4, di mana problem 4 ini adalah kalian harus lihat yang problem 3. Karena kasusnya itu problem 3. Problem 3 itu kan disuruh bikinnya weighted average kan. Sedangkan yang problem 4 itu disuruhnya bikinnya yang versi Vivo-nya. Tapi soalnya tetap sama. Nih, soalnya tetap berdasarkan problem 3. Oke, total tapi disuruh bikinnya metode Vivo. Nah, teman-teman kalian nggak usah kumpulin yang problem 5 ini, cukup kerjakan aja yang problem 4. Oke, untuk pemahaman kalian bisa catat problem 5 ini untuk catatan kalian aja. Oke ya teman-teman, jangan lupa kumpul PR. Ini PR-nya itu dari koor, jadi teman-teman ya aku cuma ikutin aja. Kalau koor emang mau kasih PR, jadinya aku kan juga harus kasih PR gitu ke kalian. Gitu ya teman-teman, PR-nya problem 4, problem 5 nggak usah dikumpul. Ya, buat catatan kalian aja. Oke, sampai sini aja teman-teman videonya. Maaf ya, panjang banget. Oke, sampai sini aja ya teman-teman. Sampai ketemu lagi.